Haleluya, glory. Berpuji nama Tuhan, amin. Haleluya. Dan kita semangat pada waktu yang indah ini. Amin. Nah, Tuhan berikan kepada kita hari-hari. Nah, di setiap hari dan malam semuanya indah bagi orang-orang percaya karena semuanya itu adalah kehendak Tuhan. Amin. Dan rencana Tuhan, dan semuanya itu sudah diatur sebelum dasar dunia ada. Haleluya, itulah sebabnya saya katakan hitunglah hari-hari. Amin. Haleluya. Kita selalu menghitung hari-hari kita. Ada duka, ada suka, dan segala sesuatu yang sedang kita alami di dalam hidup kita ini. Tetapi seperti Tuhan katakan, tidak ada yang kebetulan bagi manusia. Dan kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Untuk supaya mengenapkan semua firman yang sudah disampaikan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan semuanya itu sudah dituliskan sebelum dasar dunia ada. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengurangi dan menambah dan menunda sesuatu yang tertulis. Sekalipun itu selalu dinantikan sampai ribuan tahun. Pokoknya dari kitab Kejadian sampai Wahyu harus digenapkan. Harus nyata di dalam hidup kita ini. Haleluya. Dan itulah rancangan Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menolak firman tersebut. Karena dialah yang menjadikan segala sesuatu yang sedang berlangsung di muka bumi. Haleluya. Dan tepatnya pada akhir zaman ini bahwa mempelai wanita sedang memantulkan sinar yang mulia itu daripada Yesus Kristus. Ketika dia tidak berada di muka bumi ini secara fisik. Kalau itu berbicara tentang antara mempelai wanita dengan Kristus, maka kita akan melihat antara matahari dan bulan. Bukankah bulan tidak memantulkan cahaya matahari? Amin. Haleluya. Ketika matahari tidak berada pada waktu malam, maka bulan akan datang untuk memantulkan cahaya matahari itu. Ketika Yesus Kristus tidak ada di bumi secara fisik, maka mempelai wanita akan memancarkan cahayanya Yesus Kristus di muka bumi. Itulah kita adalah terang-terang kecil. Tetapi yang lebih terang adalah Kristus. Yang lebih terang adalah matahari. Yang lebih redup adalah bulan. Sepertinya antara suami dan istri, maka istri akan memantulkan cahaya dari seorang suami daripada suaminya. Seperti itulah kita memantulkan terangnya Yesus Kristus di muka bumi. Haleluya. Jadi semuanya Tuhan rancang, Tuhan nyatakan, Tuhan buat semuanya itu hanya untuk dilakukan oleh manusia, baik itu orang yang baik, kepunya Tuhan, milik Tuhan, baik itu adalah orang-orang yang jahat. Haleluya. Jadi kadang-kadang manusia ini seringkali dibingungkan oleh peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. Padahal itu sudah dituliskan dan sudah dinubuatkan, dan semuanya itu harus terjadi. Itulah orang-orang percaya mampu menafsirkan mimpi, mampu bernubuat, dan mempunyai penglihatan. Penglihatan itu yang akan berlangsung pada waktu ini, dan itu akan nyata 20 tahun, 30 tahun lagi akan datang. Haleluya. Dan kita tahu bahwa penafsir mimpi yang paling indah adalah Yusuf dan juga Daniel menafsirkan mimpi Nebukadnezar. Haleluya. Apakah itu nyata? Itulah yang memiliki iman. Itulah percaya kepada Tuhan. Mereka hanya menyembah satu Tuhan dan tidak pernah berdua hati. Dan satu tujuan dan fokus, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Mereka sudah mendengarkan, mereka sudah tahu bahwa semuanya itu kan nyata di dalam hidup mereka. Dan bagi mereka lah dialamatkan semuanya dan disampaikan apa yang diucapkan oleh Tuhan melalui hamba-hambanya.
Hal yang sama juga di akhir zaman ini. Karena Nabi tiada lagi. Nabi sudah Nabi sudah meninggal. Nabi sudah pergi. Tetapi mempelai wanita tetap bekerja untuk memantulkan apa yang disampaikan oleh Tuhan, yaitu sebuah pesan kepada seorang utusan. Dan itulah yang kita laksanakan di akhir zaman ini. Petugas-petugas, laskar-laskar Kristus, pejuang-pejuang Kristus selalu berada tetap di muka bumi hanya untuk memantulkan cahaya Yesus Kristus, kemuliaan itu di akhir zaman ini, terang di waktu senja ini, yaitu di zaman Laodikia. Haleluya. Baik, mari kita buka Alkitab kita sudah telat ini sedikit, tapi kita bersyukur ya, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, kesehatan dan sukacita. Untuk membacakan firman-Nya dan mengetahui sesuai dengan pewahyuan yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu tertulis di kitab Matius 2 ayat 1 sampai 7. Dan pembahasan kita pada waktu yang indah ini adalah kami sudah melihat bintangnya dan sudah datang untuk menyembah Dia. Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepada kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Haleluya. Tetapi semuanya supaya kita dapat mengerti harus sesuai dengan Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Engkau telah Tuhan menjadi manusia, menjadi daging, tinggal di antara kami Tuhan, di antara manusia, hanya untuk menebus dosa dan kesalahan manusia, menyucikan semua lewat darah-Mu Tuhan. Sehingga Engkau Tuhan dilahirkan seorang perempuan Maria. Engkau Tuhan Allah sendiri yang memiliki tabernakel tubuh manusia, di mana Maria mengandung dari Roh Kudus. Dan semuanya itu Tuhan sudah Engkau rancang dan Engkau tuliskan Tuhan dalam kitab-Mu. Sehingga semuanya itu Tuhan terlaksana dengan benar dan sempurna sesuai dengan waktu-waktu yang sudah kuberikan Tuhan, untuk dilihat oleh semua manusia yang ada di muka bumi. Engkaulah Sang Juru Selamat kami, penebus kaum kerabat kami Tuhan. Menebus mempelai wanita-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Dan memberikan meterai-meterai di setiap dahi kami. Bahwa tidak ada seorang pun yang bisa Tuhan menyentuh kami dari sistem-sistem buatan manusia. Dan setan tidak akan bisa menyentuh kami Tuhan. Karena Kau sudah memeteraikan kami sampai pada hari kedatangan-Mu yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya pesan yang Kau sampaikan Tuhan kepada hamba-Mu sesuai dengan Malaki 4 ayat 5. Dan Lukas 17 Tuhan sedang berlangsung di akhir zaman ini Tuhan. Tetapi mata Raja Wali yang tajam itu Tuhan Kau berikan bagi kami. Dan sayap Raja Wali. Sehingga kami Tuhan melihat dari atas sana. Betapa runtuhnya Tuhan dunia ini yang sangat kecil.
Tetapi Tuhan, kami tidak membenci Tuhan setiap manusia, melainkan kami membenci setiap sistem-sistem mereka yang mereka berbuat. Karena tidak ada ketepatan di muka bumi Tuhan. Dan harus ada ilalang dan gandum pun Tuhan harus ada. Dan itu harus berdampingan. Dan itulah yang membuat kami Tuhan semakin naik tinggi. Sebuah tantangan, sebuah latihan di padang gurun Tuhan, padang belantara. Untuk supaya siap Tuhan menjadi emas yang murni, yang ditempah di dalam tungku perapian. Membuang segala kotoran Tuhan, supaya dia menjadi emas yang murni, memantulkan cahaya bagi si penempat tersebut. Sehingga terpilih Tuhan menjadi mempelai wanitamu, menjadi sosok seorang manusia sempurna dan dimasukkan ke dalam lumbung kerajaan surga yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada waktu yang indah ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kepala kami Tuhan, setiap telinga kami menjadi telinga seorang murid yang taat untuk mendengarkan firman. Terima kasih Yesus. Kami berdoa di dalam nama-Mu. Kami bisa bersyukur. Amin. Silakan duduk. Inilah sebuah pondasi bagi kita untuk supaya benar mengerti apa yang dikatakan dan dimaksudkan oleh Tuhan semuanya ini terjadi. Kalau kita sudah melihat ciptanya Allah, langit, ya, laut dan juga bumi ini semuanya yang dibentuk oleh tangan Allah sendiri. Ketika Allah meletakkan dasar dunia, semuanya harus bertumbuh dan terjadi di saat waktu yang tepat sesuai dengan rencana Tuhan. Sesuai dengan kalendernya Tuhan. Sesuai dengan jamnya Tuhan. Dan ribuan tahun dari kitab Kejadian sampai Maleakhi. Dan tumbuhlah kitab Perjanjian Baru dari kitab Matius sampai Wahyu. Sebelum datangnya Perjanjian Baru, apa yang sedang terjadi dan berlangsung di Perjanjian Lama, Tuhan sudah tuliskan di sana melalui hamba-Nya. Dan di kitab Mazmur, ya, dan juga di kitab Yesaya, dan juga di kitab Musa, ya, Kejadian, dan juga di kitab Zakaria sudah dituliskan berbicara tentang Mesias. Tetapi orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan, mereka tidak mengerti akan hal itu bahkan sampai saat ini. Sekalipun sudah ada perjanjian baru bahwa tertulis di dalam kitab itu adalah Yesus Kristus dan Roh Kudus, mereka tidak tahu semuanya itu. Kenapa tidak tahu? Karena mereka tidak memiliki pengertian dari Roh Kudus, tidak memiliki iman. Apa tujuan Mesias tampil di muka bumi? Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Kita melihat kenapa harus di zamannya Raja Herodes. Dan kenapa dia harus lahir di Bethlehem. Dan kenapa tepat orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem pergi untuk menyembah dia. Harus seiring. Kalau tidak ada Herodes, maka sesuatu tidak akan terjadi seperti yang tertulis di kitab Zakaria. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur.
Dan kami datang untuk menyembah Dia. Seorang anak harus disembah. Dari mana mereka tahu? Orang Majus itu, ya, dari mana mereka tahu bahwa anak itu harus disembah? Belum tampil perjanjian baru seperti yang aku bilang tadi. Tetapi mereka sudah tahu bahwa Yesus Mesias itu sudah disebutkan di dalam perjanjian lama. Di hukum Taurat. Mereka adalah orang yang bijaksana, yang memiliki pewahyuan, dan Tuhan mengalamatkan dan menentukan mereka untuk datang menyembah ke Bethlehem. Apakah itu tidak ketepatan? Itulah tepat bagi hidup mereka. Ya. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur. Mereka melihat bintangnya di timur karena mereka adalah ahli perbintangan. Dan kami datang untuk menyembah Dia. Kalau menyembah berarti itu adalah seorang raja yang harus disembah. Tetapi kita lihat bagaimana tentang Herodes ini. Tuhan sudah menetapkan dan sudah menentukan bahwa harus ada tepat raja, yaitu yang bernama Herodes, untuk melakukan tugasnya. Dan dia tidak bisa melarikan diri dari hadapan Allah. Dan tidak bisa menyingkirkan semuanya itu, yaitu sistem kejahatan yang ada di dalam dirinya. Sama seperti Fir'aun, tidak bisa menyingkirkan segala hal yang jahat dari dalam dirinya. Karena itulah tugas yang harus dia lakukan. Haleluya. Karena bukan setan yang mengeraskan hati Fir'aun, tetapi Tuhanlah yang mengeraskan hati Fir'aun. Dan Tuhan sudah merancang semuanya ini. Nanti kita lihat di kitab Zakaria. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Terkejutlah dia, tersentak. Siapa itu raja? Emangnya ada raja yang lain daripadaku? Kok dikatakan bahwa mereka harus pergi menyembah Dia dan dikatakan Dia adalah raja Yahudi? Maka dikumpulkanlah semua imam, kepala dari ahli Taurat, bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Apakah ahli Taurat dan orang sekalipun orang Yahudi mampu menunjuk dan memberitahukan bahwa Mesias lahir di suatu tempat dan inilah titik kelahirannya? Apakah mereka mampu? Tidak akan mampu. Kenapa tidak mampu? Karena Tuhan tidak beritahukan kepada mereka, dan itu bukan urusan mereka. Jadi mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Orang Majus ini mengetahui bahwa Yesus Mesias lahir di Bethlehem di tanah Yudea. Karena itu sudah tertulis di dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda. Sudah dikatakan Bethlehem
tetapi dikatakan tanah Yehuda. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila manakah bintang itu nampak? Jadi tujuan Herodes bukanlah untuk melakukan hal-hal yang baik, tetapi timbul kecemburuan dan keirian hati. Siapa yang buat? Ada sebuah penugasan untuk dia lakukan. Untuk supaya menggenapkan firman Tuhan. Memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka. Dia memiliki ilmu peneliti yang berasal dari dunia. Karena dia adalah seorang raja pada waktu itu. Bila manakah bintang itu nampak? Kita lihat di Kolose 1:19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Di dalam Yesus, itu yang dimaksudkan. Ya. Dan itulah yang saya katakan tadi, bahwa semua rancangan dan rencana Tuhan harus berdampingan satu dengan yang lain. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita melihat matahari dan bulan di malam hari, bahwa bulan itu memantulkan cahaya matahari, seperti antara suami dan istri, seperti antara mempelai pria dan mempelai wanita. Harus memantulkan sinar dari kemuliaan Kristus, seperti bulan dan matahari. Hal yang sama juga orang-orang yang jahat, dia harus memantulkan si sang, memantulkan si setan, memantulkan yaitu kegelapan daripada si setan. Karena tidak ada terang daripada iblis, tidak ada terang daripada kegelapan. Tetapi ketika terang datang ke sesuatu, kegelapan itu, maka akan kalahlah kegelapan itu. Maka segala sesuatu apa yang ada di dalam ruangan tersebut akan terlihat dengan jelas dan nyata. Tetapi ketika gelap dibawa ke dalam terang, maka kegelapan itu tidak akan mampu menguasai terang. Itulah sebabnya terang menguasai bumi ini. Haleluya. Matahari terang, bintang juga terang, bulan juga terang. Tetapi ketika tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada bintang, semua gelap. Dan tidak ada yang nampak sedikit pun. Orang-orang tidak akan mengenal siapa ayah, siapa anaknya, siapa ibunya, saudaranya, tidak akan kenal ketika berlangsung kegelapan di muka bumi. Haleluya. Melainkan hanya dari suara yang bisa dikenal. Oh, kawan aku, sekalipun diraba itu nggak bisa dapat mau ditentukan bahwa itu adalah anaknya, ayahnya, ibunya. Tetapi dari suara. Kalau memang itu anaknya, ayahnya, ibunya,
baru bisa menentukan. Hal yang sama juga kita dengan Allah kita. Ketika hampir kegelapan menutupi bumi ini di zaman Laodikia ini, ya, hampir fatal, gelap. Bukan berarti tidak ada matahari dan bulan, tetapi sistem buatan manusia itu berasal dari setan, sudah hampir menutupi kegelapan dengan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang keji, yang berasal daripada setan menutupi bumi ini. Tetapi ketika ada terang suara roh, yaitu pesan sendiri yang datang daripada Tuhan, berlangsung di tengah-tengah orang-orang percaya di zaman terang waktu senja ini, maka kita akan mendengar tampil lagi suara. Ketujuh guru memperdengarkan suaranya di akhir zaman, sehingga tampillah terang di waktu senja ini, sehingga kita dapat melihat. Hanya terang yang sedikit bisa mengalahkan dunia ini. Haleluya. Coba kita bawa senter saja, kemanapun kita bisa pergi. Sekalipun gelap semua dunia ini, dibandingkan hanya satu senter bisa kita berjalan, karena bertujuan kita pada malam hari. Cahaya yang terang, yang kecil, ya. Tetapi terang yang besar ketika tampil dan lahir di Bethlehem, maka bersorak-soraklah ya orang-orang percaya. Sehingga orang Majus pergi ke sana dengan perjalanan selama 2 tahun lamanya. Kita bayangkan, apakah mereka nggak capek? Mau capek, mau lapar, mau apapun mereka nggak peduli. Yang penting mereka jumpa kepada Mesias sang Raja itu. Haleluya. Dan kita sudah melihat tadi, kenapa harus di Bethlehem? Karena Bethlehem artinya adalah rumah rotinya Allah. Rumah rotinya Allah. Roti kehidupan. Berbicara roti kehidupan adalah tubuh Yesus Kristus. Itulah artinya Bethlehem. Jadi ketika kita memakan roti kehidupan itu, berarti kita berasal semuanya. Yang namanya orang percaya sejati, berarti kita berasal semuanya lahir dari Bethlehem. Bukankah itu indah? Haleluya. Karena kita menyatu dengan Kristus, kita menjadi tubuh Yesus Kristus. Kalau tubuh Yesus Kristus dilahirkan di Bethlehem dan dia adalah roh sendiri, berarti kita berasal dari Bethlehem. Haleluya. Karena kehidupan kita berasal daripada Yesus Kristus. Jadi semua orang Kristen yang dilahirkan kembali, dilahirkan di Bethlehem. Dan Kristus adalah Bethlehemnya Allah, rumah roti hidup kekalnya. Maleakhi 3 ayat 6, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Yohanes 12 ayat 48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi
Itulah yang menjadi hakimnya pada akhir zaman. Pada akhir zaman adalah inilah akhir zaman. Barang siapa menolak perkataan Tuhan. Haleluya. Apa itu perkataan Tuhan? Perkataannya adalah pesan di akhir zaman ini. Pesan firman Tuhan. Jadi firman tidak akan pernah diubah. Karena itu adalah kekal. Itu adalah Allah sendiri. Di dalam bentuk cetakan. Yaitu Alkitab, firman Allah. Jadi harus menghakimi gereja dengan suatu standar. Dan ia tidak akan menghakiminya dengan standar dan sistem manapun yang sudah dibuat oleh manusia. Dan kita melihat di akhir zaman ini sudah ribuan gereja yang sedang berdiri. Dan kalau ditunjuk satu persatu, siapakah gereja manakah yang paling benar? Maka tidak ada seorang pun yang bisa menjawab. Tetapi kalau mereka menjawab, pasti mereka katakan kami adalah gereja yang paling benar. Gereja yang paling benar adalah Tuhan katakan, aku akan mendirikan jemaatku. Dan sudah dikatakan tadi, yang sudah kita baca, barang siapa menolak perkataanku dan menunjuk pada akhir zaman. Berarti kalau menolak pesannya Tuhan, firman Tuhan pada akhir zaman ini, ya sudah ada hakimnya, itu Tuhan sendiri, Kristus sendiri. Apa itu yang ditolak? Berarti pesan. Kalau pesan firman Tuhan ditolak pada akhir zaman, mereka akan dijatuhkan penghakiman. Jadi pertanyaan, sudah ribuan gereja yang berdiri di muka bumi. Apakah mereka menolak atau tidak? Itulah firman Tuhan, bukan hanya sekedar seperti orang-orang Farisi dan Saduki. Mereka melihat seperti Herodes tadi, sekalipun dia tahu apa janji Tuhan di dalam hukum Taurat atau di dalam kitab Perjanjian Lama. Tetapi karena di dalam hatinya ada ada sebuah kebencian, ada sebuah iri hati, kecemburuan yang berasal daripada si setan, itulah mengakibatkan pikirannya menjadi bertindak. Tetapi Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi. Dan kita melihat di Matius 2 ayat 2 tadi, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Dan setelah mendengar kata-kata itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Haleluya. Siapa yang ngajari untuk membawa persembahan itu kepada mereka? Haleluya. Dan kita melihat di dalam Alkitab, sepanjang Alkitab, kita baca dan tidak pernah malaikat mengajarkan kepada mereka, hai orang-orang Majus, bawalah persembahan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Tidak ada seperti itu.
Tidak ada atau malaikat Gabriel untuk menyatakan itu, memberitahukan itu kepada mereka. Haleluya. Siapa yang ngajari mereka? Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup mereka. Haleluya. Sehingga mereka tahu apa yang harus mereka bawa ke sana. Dan bila ada bayi yang lahir di masa mereka, dan mungkin ya tidak ada, saya baca mau dimanapun, gak ada pernah orang membawa mur, membawa emas dan kemenyan, gak ada itu. Paling diberikan atau contohnya berupa uang, ya, dan pakaian, makanan. Tetapi kalau emas, kemenyan dan mur tidak ada itu. Tetapi itulah sebuah pengertian untuk menggenapkan firman Tuhan, bahwa tidak ada yang lain yang harus menerima emas, mur, dan juga kemenyan selain daripada Kristus. Karena dialah yang menggenapkan semua firman yang dalam kitab, bukan manusia. Ketika Abraham, Ishak, dan Yakub, tidak pernah orang mengantarkan ke rumahnya itu emas, kemenyan, atau mur. Karena itu bukan bagi mereka. Tetapi ini adalah bagi anak Allah, anak domba, Raja Yahudi, Raja Israel, Juru Selamat manusia, yang menyucikan segala dosa dan kesalahan, dan mati di kayu salib. Emas adalah perlambang kerajaan, dan kemenyan adalah perlambang penyembahan, dan mur adalah perlambang kematian. Dia harus mati hanya untuk menebus kita, itulah arti mur. Arti kemenyan adalah dia harus disembah karena dia adalah seorang raja yang mulia. Untuk menyempurnakan kita menjadi sosok seorang manusia sempurna, dan menyucikan segala dosa dan kesalahan, dan menyembuhkan segala penyakit. Dan dia adalah raja di atas segala raja. Itulah emas. Haleluya. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Haleluya. Amin. Haleluya. Tetapi semuanya itu harus terjadi. Dan Yesus harus mengenapkan Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Allah yang Maha Kuasa harus menciptakan sebuah tubuh bagi dia sebagai tabernakelnya. Karena dia adalah firman, dan firman itu telah menjadi daging, dan firman itu adalah Allah. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Kita melihat di sini bagaimana tentang Herodes ini, bahwa dia telah memperdayakan oleh orang-orang Majus itu. Ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang di bawah berumur 2 tahun. Harus dibunuh semuanya. Untuk menggenapkan firman Tuhan. Seperti yang saya dahulukan tadi, ya,
Kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Tetapi Firaun itu hanya untuk bisa melakukan hal-hal yang jahat. Herodes juga melakukan hal yang sama. Karena mereka muak. Apabila seseorang terdengar, ya, sebagai seorang raja, untuk dapat menyamai dia, menandingi dia. Kenapa? Karena dia hanyalah seorang raja penguasa dunia. Jadi kita melihat ketika Kristus lahir di dalam diletakkan di sebuah palungan, dan dia terlahir di sebuah kandang. Tetapi banyak orang yang bertanya-tanya, karena perdebatan itu di sebuah medsos atau YouTube atau di Facebook atau dimanapun, dia kan nggak lahir di kandang domba. Karena pada waktu itu kan orang Yahudi kan beternak sapi, beternak domba, banyak ternaknya. Apakah ada tertulis bahwa Yesus terlahir di sebuah kandang domba? Katanya. Ya, tidak ada yang tertulis. Yang jelas bahwa Yesus terlahir di sebuah kandang. Kandang ternak, tetapi bukan kandang domba. Apakah Yesus diletakkan di sebuah di sebuah rumah atau di sebuah tempat yang lain? Yang tertulis hanya tersebut di sebuah palungan. Itulah sebuah ngapain didebatkan itu, bukan di kandang domba. Kan ada kandang mereka beternak dulu pada sapi, babi dan lain sebagainya. Kan nggak ada tertulis katanya. Jadi itulah sebuah pertanyaan yang membuat pertengkaran. Kalau orang yang tidak mempunyai pewahyuan, tetapi karena orang Majusi ini mempunyai pewahyuan, padahal si Raja Herodes ini adalah seorang pemimpin, seorang raja bagi dunia, tidak memiliki pewahyuan, dia merasa tolol dan merasa bodoh di dalam pikirannya. Kenapa aku nggak mengerti dan tahu bahwa dia dilahirkan di sana? Kenapa malaikat tidak memberitahukan kepadaku? Kenapa orang-orang Farisi ini tidak tahu menahu ini, soal si anak ini? Kenapa juga orang-orang Yahudi ini tidak tahu menahu soal si anak ini? Kenapa harus dari ketiga dari orang-orang Majusi itu memberitahuku bahwa dia lahir di Bethlehem? Sok-sok pintar dia. Sok-sok tahu. Karena dia adalah seorang raja. Bukan urusannya tentang Kristus. Urusan dia hanya membunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Melakukan kejahatan. Haleluya. Hal yang sama juga dia ke zaman ini. Semua orang berdebat, berlangsung, kan tidak tertulis. Tetapi orang yang memiliki pewahyuan sederhana. Yang jelas bahwa Kristus adalah anak domba Allah. Kenapa harus disebutkan dia anak domba Allah? Karena anak domba lah yang bisa berlumuran darah. Karena dialah memiliki darah. Tetapi bukan darah seperti yang dimiliki oleh manusia. Dan domba artinya adalah untuk disembelih. Dan domba artinya adalah untuk dituntun. Dan tidak bisa menuntun dirinya sendiri tanpa ada seorang penuntun.
Loh, emang Kristus itu kan seorang penuntun, bukan untuk dituntun. Kenapa dikatakan domba itu harus dituntun? Artinya adalah orang yang memiliki pewahyuan daripada Tuhan, dituntun dia ke Kalvari. Apakah dia mau atau menolak? Kalau dia adalah Allah, kalau dia adalah Tuhan, kata orang, kenapa dia mau disalibkan? Kenapa dia mau dituntun? Dia kan seorang penuntun. Orang yang buta, orang yang tidak mengerti dan memahami akan hal ini, ya, tidak mempunyai pewahyuan, tidak mengerti akan hal semuanya itu apa yang akan terjadi. Kenapa? Kembali lagi ke zaman Raja Wali di akhir zaman. Tidak akan bisa mata burung gagak untuk terbang tinggi ke atas sana. Maka sekalipun burung manapun tidak akan bisa menyamai burung Raja Wali terbang ke sana. Dan makanan Raja Wali adalah spesialis. Itu dia hanya bisa memakan daging segar. Dan tidak mau memakan makanan yang sudah busuk, yang sudah berulat. Itu bukan makanannya. Haleluya. Dan dia tidak pernah mengais-ngais, mencari-cari makanan yang ada di tanah, ya, seperti kutu-kutu dan lain sebagainya, atau apapun itu yang sudah busuk. Dia tidak suka itu. Haleluya. Jadi mereka, ya, tidak bisa dikatakan atau ditunjuk langsung kepada mereka, kau kan setan itu, kau kan pelaku yang jahat itu. Itulah sebabnya Tuhan katakan, udahlah, kamu tahu nggak aku yang meraskan hati Firaun? Kamu tahu nggak aku yang mau memerintahkan itu untuk dia lakukan? Tetapi ada dua jenis, ada dua jalan, ada dua pilihan. Pilihannya satu ke neraka, pilihannya yang satu ke sorga, Yerusalem yang baru, orang-orang kudusnya Tuhan. Dan yang satu melakukan yang jahat, dan satu melakukan yang baik. Tuhan biarkan semuanya itu untuk melakukan tugas masing-masing. Haleluya. Ada yang katakan Nabi di. Coba saya bacakan dulu. Dikatakan seperti ini. Sekarang kita mengetahui bahwa pajak itu, di mana si Herodes ini mengatakan bahwa semua orang yang terserat dari tempat kelahirannya harus kembali. Di mana ia mengira bahwa ia dulu sedang melakukan sesuatu yang hebat di sana. Ketika ia melakukan ini dan tidak mengetahui bahwa ia sedang bekerja tepat selaras dengan Yehova. Berapa banyak imam yang mungkin mengutuk Herodes pada waktu itu di dalam nama Tuhan. Berapa banyak yang melawan, mungkin secara diam-diam, dan berkata, oh, orang Romawi ini, sungguh kalau kita bisa menangkapnya, kita akan melakukan ini dan itu dan seterusnya, tanpa mengetahui bahwa itu sedang bekerja dengan tepat sesuai dengan rencana Allah. Terkadang di zaman ini kita mengutuk komunisme dan semua hal ini, di mana saya rasa itu memang pantas. Tetapi seandainya saja Anda mengetahui kebenaran, itu sedang bekerja tepat di tangannya Allah untuk melakukan dengan tepat seperti yang ia firmankan, yang ia lakukan. Ia harus membangkitkan sesuatu untuk menyingkirkan Babel dari bumi. Dan ia memiliki alat itu di tangannya. Anda baru saja membaca nas itu tertulis di situ.
yang ia firmankan akan ia lakukan. Haleluya. Tetapi semuanya itu harus disingkirkan karena sistem itu, ya, karena sistem itu bukanlah sistem yang baik. Tetapi mereka harus melakukan itu. Tidak ada ketepatan bagi hidupnya Esau. Tetapi kita melihat bagaimana tentang Esau dan Yakub. Tuhan membenci, bahkan di dalam kandungan ibunya pun Tuhan sudah membenci Esau. Tetapi mengasihi Yakub. Haleluya. Semuanya itu adalah rancangan Tuhan. Jadi kita melihat tentang kelahiran Yesus ini. Tradisi Kristen membuat kita datang sebagai seorang bayi kecil yang berbaring di palungan. Orang-orang bijaksana itu sedang melihat. Jadi, tetapi mereka datang kepada anak kecil. Jadi Herodes membunuh semua anak dari usia 2 tahun ke bawah. Kita lihat. Dan kita perhatikan di mana mereka harus melakukan perjalanan dengan unta untuk sampai ke sana. Selama 2 tahun perjalanan. Jadi turun melewati sungai Tigris, ya, dan menyeberang. Karena dikatakan kami sudah melihat bintangnya ketika mereka berada di timur. Haleluya. Tetapi kita lihat di dalam Alkitab tidak ada dikatakan bahwa tanggal 25 Desember kelahiran Yesus. Dan tidak ada tertulis di dalam kitab itu. Ya. Karena itu adalah sebuah perdebatan satu dengan yang lain. Jadi kita mempelajarinya. Jadi kita mengambil konsepsi gereja Katolik Roma tentang kapan Natal itu terjadi sebenarnya. Jadi Kristus tidak mungkin lahir pada tanggal 25 Desember dan menurut kitab suci karena ada salju sebal 30 kaki pada waktu itu. Ya, pada waktu di Yudea. Jadi mereka tidak mungkin para gembala di bukit-bukit dan seterusnya dan akan bertentangan dengan semua alam. Karena ia datang seperti alam. Karena Allah punya hukum. Dan hukum-hukum itu tidak bisa diubah. Matahari terbenam, ya, tidak bisa dirubah. Jadi tidak bisa dikatakan matahari terbenam, engkau tidak akan bisa terbit. Engkau harus terbenam, tidak bisa dikatakan karena sudah ada hukumnya dibuat Tuhan. Karena Allah yang sudah diatur olehnya dan masing-masing bekerja dengan sempurna. Tetapi kita memperhatikan, ya, ia mungkin lahir pada bulan April, ya. Karena sedangkan anak domba dan setiap hal lainnya membuktikan bahwa ia akan menjadi anak domba. Itulah alasannya ia dilahirkan di palungan, di sebuah gudang. Dikatakan di sebuah palungan, di sebuah gudang, contohnya di sebuah kandang. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan di kandang domba memang gak ada tertulis. Jadi supaya tidak bertentangan ya dikatakan aja di sebuah kandang dan diletakkan di sebuah palungan, ya. Di sebuah gudang dan di sebuah palungan, bukan di sebuah rumah. Karena domba dilahirkan di luar di
kandang atau di luar gudang, di atas jerami dan sebagainya, dan bukan di rumah. Ketika ia dibawa penyaliban, ia dibawa pergi, ya, memimpin domba. Kami pergi ke tempat sebuah kandang untuk menuntun domba. Jadi dia harus dituntun. Seperti yang sudah katakan tadi. Di domba dilahirkan. Dan itu terjadi pada bulan April. Kira-kira begitulah, ya. Ia dulu dilahirkan. Untuk supaya tidak bertentangan dengan alam. Jadi tetapi kemudian ketika kekristenan dibawa masuk ke dalam Romanisme dan dicampur di Nikea, kemudian mereka memiliki dewa matahari, yaitu Jupiter, dewa matahari Roma. Hari kelahirannya pada antara atau tanggal 25 Desember. Ya, sebab sirkus Romawi dimulai pada tanggal 21 dan berlangsung hingga tanggal 25. Yang hingga tanggal 25 yang merupakan perayaan ulang tahun dewa matahari. Jadi mencampurkan, ya, paganisme Romawi dengan kekristenan. Jadi mereka mengatakan, mari kita jadikan ini sebagai hari kelahiran anak Allah. Dan kemudian kita semua bisa menyetujuinya. Selalu ada sistem kompromi terhadap kebenaran setiap saat. Sudah selalu demikian di setiap zaman-zaman gereja sampai akhir zaman ini. Dari zaman dulu sampai ke zaman itu selalu ada kompromi, bersifat kompromi, menyatukan diri, memilih yang terbanyak, memilih yang paling terkenal di muka bumi. Sehingga terjadilah demikian. Apa yang tertulis 25 Desember? Sedangkan Yusuf pun Maria pun tidak ada dituliskan. Kenapa tidak dituliskan? Kalau kita mengetahui, ya, kita memiliki pewahyuan dari Tuhan. Kenapa itu sebenarnya tidak dituliskan? Setiap tanggal lahirnya manusia selalu dituliskan. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian selalu dituliskan. Lahir tepat pada hari Rabu, tanggal bulan kesekian, tahun sekian. Padahal Yesus Kristus tidak ada tuliskan. Ayahnya sendiri, ibunya sendiri tidak menuliskan akan kelahiran Yesus. Alasannya adalah karena Maria mengandung dari Roh Kudus, bukan dari manusia. Kalau manusia mengandung dari manusia, maka itu akan dituliskan. Karena Tuhan tidak berawal dan tidak berkesudahan. Haleluya. Manusia berawalkah? Manusia berawal. Dilahirkan seorang ibu. Haleluya. Jadi terlalu kecil kalau Yesus Kristus dituliskan tanggal kelahirannya. Karena dia adalah Tuhan. Haleluya. Kita lihat. Ya, Yeremia 31 ayat 15. Jadi si Herodes ini harus melakukan sebuah tugas. Yeremia 31 ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Dengan dirama terdengar ratapan, tangisan yang pahit, pedih. Rahel
menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Matius 2:18 juga dituliskan. Terdengarlah suara dirama dan tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Ini sudah dituliskan di Yeremia 31:15. Jauh sebelum ini terjadi. Tetapi semuanya firman yang sudah dituliskan itu dalam kitab harus tergenapi. Dan bukan ketepatan dia melakukan hal itu, tetapi itu harus digenapkan. Haleluya. Ketika berumur 2 tahun dibunuh semua yang namanya anak, ya, terdengarlah tangisan dirama, ratapan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur karena dia kehilangan anak-anaknya. Kita lihat. Siapa melakukan? Herodes. Yang membunuh anak-anak semuanya itu yang berumur 2 tahun ke bawah. Sudah dituliskan dulu, bahkan ribuan tahun sampai pada hari kelahiran Yesus. Itu akan terjadi. Dan tidak ada seorang pun yang bisa membantah. Hal yang sama juga sebelum Israel pergi ke tanah Mesir, itu sudah dituliskan mereka harus menjadi budak di sana dengan bangsa lain di tanah Mesir. Itu akan terjadi dan tidak bisa dibantah. Jadi kita mau memperhatikan harus tepat pada saat itu ketika raja membunuh itu. Herodes tidak adalah seorang pembunuh, membunuh semua anak kecil itu agar bisa digenapi apa yang sudah diucapkan oleh Allah melalui nabi. Mengatakan seperti yang di Rama, ya, Rahel menuai, menangis anak-anaknya, menangisi anak-anaknya karena mereka tidak ada lagi. Jadi harus ada seorang raja pembunuh untuk menggenapi nubuatan yang sudah diucapkan ratusan tahun sebelumnya. Tetapi ketika Allah mengucapkan suatu firman melalui nabinya, itu harus terjadi jika itu adalah firman Allah. Tidak soal berapa lama itu tertunda, itu akan tetap terjadi karena ya itu adalah benih. Jadi Yesus mengatakan bahwa firman Allah adalah suatu benih yang ditabur oleh seorang penabur. Jadi itu harus menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi sekarang raja pembunuh ini harus ada di masa itu untuk membunuh anak-anak itu. Keluaran 9:16. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi, kata Tuhan kepada Firaun. Haleluya. Ada juga tertulis di kitab Roma 9:17. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Haleluya. Dan kita melihat di Lukas 2:1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Pada waktu itu Kaisar Agustus memerintahkan untuk mengeluarkan surat perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia dan untuk membuat pajak. Untuk supaya kembali mereka semua ke kampung halaman mereka masing-masing. Seperti Yusuf, Joseph, dan Maria. Untuk supaya pergi ke kampung halaman mereka ke Bethlehem. Karena pada waktu itu mereka tidak ada di Bethlehem. Jadi mereka harus pergi ke sana
dan mereka sedang mengandung. Tujuannya apa? Kalau mereka si Kaisar Agustus ini tidak memerintahkan, maka Maria tidak akan melahirkan seorang Mesias di Bethlehem. Amin. Tetapi itu harus terjadi untuk dilakukan, untuk supaya mereka pergi ke Bethlehem, dan di Bethlehemlah lahir Mesias. Haleluya. Amin. Kenapa harus di situ? Kita sudah lihat tadi bahwa Bethlehem artinya adalah rumah rotinya Allah. Jadi Kristus harus lahir di dalam rumah rotinya Allah. Haleluya. Haleluya. Jadi tidak ada ketepatan di dalam hidup ini. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Biar kita lanjutkan minggu depan. Sampai di sini pembacaan kita dulu. Haleluya. Tuhan berkati kita sekalipun singkat firman Tuhan. Haleluya. Tetapi faedahnya itulah menyematkan jiwa dan hati kita dan pikiran kita. Haleluya. Mari kita bagi berdiri, kita tutup ibadah kita. Mari kita bagi berdiri.